Terjebak di pulau dengan Pak CEO? Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Kembali Ed Clipper hadir untuk terus berusaha menyajikan alur cerita film terbaik versi saya sendiri. Masih di awal-awal tahun 2026, kita kedatangan film petualangan bergenre thriller lagi nih, yang kelihatannya seru padahal mengerikan. Judulnya apa bang? Judulnya apa bang? Judulnya apa? Judulnya naon? Judul. Nih. Buat yang penasaran, monggo tonton sampai habis. Hype-nya kesampingin dulu, karena untuk video yang satu ini, Ed Clipper pengen like yang pabalata. Sebelum berpetualang di pulau, film memperlihatkan rutinitas seorang karyawan berbakat bernama Linda yang sudah lama bekerja di sebuah perusahaan di bidang keuangan. Selain mudah akrab, Linda selalu penuh semangat meskipun ia adalah seorang janda merana setelah suaminya meninggal beberapa tahun silam. How to Google her. I didn't even get to go to the meeting. Yeah, I'm still sitting with the assistant, Mr. Preston. I was next in line. Linda cuma tinggal bersama burung tekukuk yang merupakan satu-satunya sahabat dalam susah maupun melarat. Ia pun hobi dengan petualangan sampai-sampai mengoleksi buku bertemakan My Trip, My Adventure. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Pagi yang penuh semangat dimeriahkan oleh kedatangan Pak CEO yang baru bernama Preston yang kini menjadi atasannya Linda. Pria tampon ini pun gak asing-asing amat bagi Linda karena ia merupakan anak Pak CEO sebelumnya. Dan karena alasan itulah Linda SKSD kepada Preston sampai lupa cehil ikan tuna menempel di pipinya. Mr. Preston. Hi. Oh, that's right. No, yes. Untungnya Preston masih ingat kepada Linda yang pernah hadir di acara syukuran bapaknya. Namun di tengah obrolan Linda, Preston merasa risih dengan serpihan makanan bercampur jigong di wajah karyawannya ini. You execute your strategic vision. Preston iya saja dengan obrolan Linda yang cuma membuatnya bete. Sementara Linda merasa bangga karena bisa ngobrol dengan Pak CEO di hadapan teman-temannya. Alright. You want my calls? That's funny, right? This. I don't know. Preston jadi teringat dengan sisa makanan Linda yang entah gimana ceritanya bisa nyantol di tangannya. Tapi menurut si asisten, Linda adalah karyawan terbaik, bahkan sudah dijanjikan naik jabatan oleh ayahnya Preston. Namun Preston yang sudah kelewat benci boro-boro peduli. Bahkan ia tidak sudi punya karyawan yang terkesan urakan seperti Linda. Somewhere far. The whole thing could fall apart without it. Okay. Selang beberapa saat, Linda mendengar kabar bahwa Preston telah memilih calon wakil direktur di perusahaan ini. Sontak Linda pun kecewa karena jabatan tersebut sudah dijanjikan ayahnya Preston untuk dirinya. Lalu dengan penuh emosi, Linda melabrak Preston yang sedang COD perasaan dengan My karyawannya. final question would be, how above and beyond? I'm sorry, I just need a moment of your time. Sure. Linda langsung mempertanyakan alasan Preston yang telah memberikan jabatan penting kepada orang yang baru 6 bulan kerja di sini. Awalnya Preston menyanjung Linda yang merupakan karyawan kebanggaan ayahnya. Akan tetapi Preston tidak suka dengan sikap Linda yang tidak disiplin, terutama hobi makan ketika jam kerja. You're joking? No, right there. Preston meminta Linda berlapang dada dengan keputusannya. Lalu sebagai obat galau, Preston meminta Linda untuk menemaninya pergi ke negara Thailand besok lusa. I want you on that plane. Hey, sexy. Wow. Am I? Dikira barang bang, ternyata wanita ini adalah tunangannya Preston yang bernama Zuri. Sebagai juara 2 dari belakang Miss Universe, Zuri terbilang ramah, apalagi sama karyawan pacarnya. Sementara Linda memilih pergi daripada jadi orang ketiga dan terus-terusan mencium aroma dampal jelema. Tapi sebelum pergi, Preston memintanya untuk bertaubat dari kelakuan membawa MBG ketika jam kerja. Understood. You listen to me because you are enough. You are enough. Morning, Jan. Kesedihan Linda berubah jadi kebahagiaan saat ia akan berangkat ke negara Thailand. Terlebih merupakan suatu kebanggaan saat akan terbang dengan jet pribadi bersama orang-orang penting di perusahaan. What? Let's go, boys. You work too hard.
Sebagai karyawan teladan, Linda memilih bekerja daripada menikmati perjalanan melihat Shiraru dari awang-awang. Di waktu yang sama, si karyawan bernama Novan akan gibahin Linda yang dikenal sebagai wanita aneh. Lalu ia menunjukkan salah satu postingan FB Pro Linda yang hobi dengan sesuatu yang berhubungan dengan survival. 3 of them. I work in strategy. Linda bisa mendengar suara dari video miliknya yang sedang ditertawakan oleh Preston. Mentol Linda pun mendadak terusik dan langsung menghentikan pekerjaannya. Kak Pramugari meminta para penumpang untuk tetap tenang meskipun hatinya sendiri sedang gak karuan. Terlebih ia tahu pesawat sedang terjebak di dalam badai tropis. Satu persatu para penumpang terlempar ke lautan, dan dari semua penumpang cuma Preston yang ingat dengan pelampung. Give me a seat! Linda histeris bercampur haru karena masih hidup tanpa mendapatkan luka. Lalu dari kejauhan ia bisa melihat adanya pulau kecil dan terpencil. Linda merasa bahwa ia adalah satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan pesawat. Akan tetapi ia akan menyusuri pantai berharap masih ada penumpang yang senasib dengannya. Linda tidak menyangka bisa menemukan Preston dalam keadaan masih hidup. Namun ia bisa melihat kondisi kaki Pak CEO yang mengalami banyak luka. Lalu dengan pengetahuan survival yang ia pelajari, Linda akan merawat Preston dan berusaha bertahan hidup selama mungkin. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body. Di malam pertama, hujan deras memeriahkan penderitaan Linda dan Pak CEO. Tapi dengan adanya hujan, setidaknya Linda punya stok air minum. Di keesokan paginya, kesegaran air hujan menjadi obat untuk tenggorokan yang sudah hanaang sejak kemarin. Lalu dengan penuh perhatian, Linda memberikan minum kepada Preston yang belum mampu menggunakan kakinya. Are there any others? Linda memberitahu bahwa cuma mereka lah yang berhasil selamat dari insiden kemarin. Lalu ia meminta Preston untuk tetap tenang karena ia akan merawat Preston sebaik mungkin. Dan untuk pertama kalinya Linda mendengarkan ucapan terima kasih dari orang yang tadinya benci kepadanya. Thanks. Untuk pertama kalinya Linda berhasil membuat api sesuai buku para bolangers yang ia pelajari. Dan dengan adanya api, Linda bisa menyajikan makanan untuk Pak CEO. Yes. Swallow it. I have the conch. Makin lama Linda bisa memanfaatkan kekayaan laut yang dihuni berbagai macam kerang dan toe. Sementara Preston yang tidak bisa berbuat apa-apa cuma rebahan sambil sesekali nyinyirin Linda yang harusnya mencari bantuan. Linda kesal dong karena gak mungkin juga ia mencari radio di pesawat seperti keinginan Preston. Lagian menurutnya Preston harusnya bersyukur karena sudah dirawat plus diberi makan meskipun tidak 4 sehat 5 sempurna. Yeah. Please, don't touch me, okay? Preston meminta Linda agar tetap jaga jarak karena bagaimanapun juga ia adalah seorang bos. Jadi ia minta Linda untuk tetap nurut kepadanya. I don't take your dirty meals. Linda memilih pergi karena Preston sudah kembali dingin kepadanya. Sementara Preston melanjutkan kesombongannya bahwa ia mampu bertahan tanpa bantuan Linda. Okay. It's not okay. Oh, Dad. Preston akhirnya tersiksa juga karena tidak mampu untuk sekedar mendapatkan air minum. Ditambah lagi angin laut yang dingin membuatnya ketakutan.
Linda yang sudah seperti pendekar gurun tetap saja kembali karena si sombong Preston gak mungkin bisa bertahan hidup. Lalu Linda mengingatkan bahwa di tempat seperti ini mereka sejajar dan bukan sebagai bos dan bawahan. There you are. Singkat cerita, Linda memberitahu bahwa ia sempat melihat jejak seekor bagong di tengah hutan. Ia pun berencana untuk berburu sesuai petunjuk dari buku survival. Might have to last even a week. Whatever. But, wait. Linda harap-harap cemas karena untuk pertama kalinya ia akan berburu babi hutan. Tak lama kemudian adrenalin Linda semakin meningkat saat ia melihat jejak bagong yang masih baru. Where'd you go, pig? Linda gercep melakukan rencana kedua karena si bagong terbilang kuat. Binatang ini pun dengan mudahnya tertipu oleh pancingan dari Linda. That is the greatest meat I've ever tasted. Mereka akhirnya menikmati asupan protein dalam jumlah banyak. Lalu kini giliran Linda yang meledek Preston karena apapun alasannya, Preston gak berguna selain nyumbang lambung yang kelaparan saja. Di hari berikutnya, Linda begitu happy saat menemukan sumber air minum yang melimpah. Keberadaan curug ini pun membuat Linda larut dalam alunan ion positif yang menyegarkan tubuhnya. Linda mendengar suara knalpot perahu yang melintas di sekitar pulau. Tapi sayang, perahu lanjut pergi entah kemana. What I miss out here? Di sore harinya Linda memberitahu adanya curug tanpa memberitahukan perahu yang sempat ia lihat. Dan mulai dari sekarang mereka tidak akan lagi kesulitan air minum seperti sebelumnya. Lalu di tengah kebahagiaan Linda, Preston mengajaknya untuk membuat rakit daripada terus bertahan hidup dan entah sampai kapan. Akan tetapi Linda berkata ngapain Preston repot-repot meninggalkan pulau, sementara di sini ia bisa hidup enak bahkan dirawat Linda dengan baik pula. Preston kesal karena selain hidup belangsak siapa juga yang mau hidup seperti ini. Lalu sebagai bentuk protes, Preston sudah tidak mau lagi tinggal berduaan bersama Linda. Yeah, Oh no! I've seen you do it enough. Second coconut tree on the left! Di tengah kesialan Preston, Linda mampu beradaptasi di alam yang terasa kejam bagi Preston. Dan karena sudah gak kuat menahan lapar, Preston nekat makan seekor bangbung Thailand di hadapannya. Preston jelas ongkek muntah setelah merasakan pahit yang ada sensasi aroma balsemnya. Sementara Linda, ia sudah seperti seorang master sashimi yang sedang bertahan hidup. Hello. Hey. I remember you, Yes, thought that was Mr. you. Preston. Preston akhirnya menyerah dan kembali tunduk di hadapan skill bertahan hidup Linda. Dan untungnya Linda bisa mengerti akan kebutuhan nutrisi atasannya ini. Cuma Preston teh heran lah dari mana Linda punya pisau bermerek seperti ini. Kemudian Linda menyebutkan jika pisau ini ia temukan masih dari sekitar pantai. Would you like to sit down? I would love to. I was just thinking, I learned the hard way. You make all this look really easy. Enjoy. What is... Singkat cerita, Linda mengajak Preston jalan-jalan mengingat teman melaratnya ini sudah bisa berjalan. Ia pun berencana untuk mendatangi tempat terjauh dari lokasi mereka. There we go. Linda terbukti menjadi pemandu yang baik bagi Preston yang sejak lahir gak pernah ngabolang seperti ini. Bahkan Linda tahu banyak tentang makanan mana yang boleh dan haram jadah untuk dimakan. Karena salah-salah nyeruput mereka bisa mati keracunan. Kemudian Linda menunjukkan salah satu tempat yang gak boleh Preston datangi. Katanya sih penuh dengan semak berduri dan sangat beracun. Okay. Okay. Yep. Down. Mereka merasa lega setelah Linda berhasil diselamatkan Preston. Dan sejak saat inilah mereka yang tadinya seperti kucing dan anjing kini bagaikan Romeo dan Juliet yang sedang kelaparan. Lalu sebagai menu makan siang mereka akan membuat belon cau sebagai asupan karbohidrat.
It's unbelievable. Oh. It's like It's otherwise known as toilet wine. toilet wine. Kedekatan mereka kini memasuki sesi curhat dengan diawali obrolan Linda yang menceritakan kematian suaminya akibat kecelakaan. Kesedihan Linda pun semakin terasa saat ia teringat bahwa sebelum kecelakaan itu ia sempat bertengkar hebat dengan suaminya. How did he die? I told you that. Badai tropis menerjang pulau dan meluluh lantakan tempat tinggal mereka. Mereka pun berusaha menyelamatkan segala sesuatu, terutama nyawa yang cuma satu. It's real low here. Singkat cerita, mereka berlindung di goa cetek sembari menunggu badai mereda. Lalu Preston mengajak untuk berbagi kehangatan yang membuat sayangan Linda mendadak bergetar. Ya Tuhan, empuk banget. Di keesokan harinya, Preston sedang membuat sebuah rakit tanpa sepengetahuan Linda. Sementara Linda sedang bingung karena gara-gara badai kemarin, mereka kini tidak punya tempat tinggal. Lalu Preston mengajak Linda untuk membuatnya lagi, mengingat ia sudah bugar, bahkan mampu membuat gardu bila perlu. I like that. Must be a lot easier if I could use that knife. Di sela kesibukan mereka, Preston katanya ingin istirahat sambil nyari angin dulu. Lalu Linda katanya ingin ikut, khawatir Preston kelayaban ke daerah yang ia larang. Kemudian Preston berterima kasih karena selama di pulau, ia banyak belajar tentang bertahan hidup dari Linda. Lalu sebagai ucapan terima kasih, Preston katanya akan menyajikan makan malam spesial untuk Linda. Get you out of the kitchen for a change? What do you think? Coming with us tonight? My. Linda merasa bangga karena Preston sudah bisa membuat makanan cantik di tengah keterbatasan bahan makanan. Lalu sebagai menu utama, Preston menyajikan pepes ikan bentur laut dengan bumbu rahasia. Wonderful. Mm. Ouch. You must miss her, huh? You okay? See, actually. Linda akhirnya ambruk setelah makan makanan yang sengaja diberi racun oleh Preston. Dan mumpung Linda sedang ongkek, Preston gercep mengambil rakit buatannya untuk kabur meninggalkan pulau. Selain ombak yang terlalu besar, rakit buatan Preston tidak sesuai standar rakit orang yang mau kabur. Apakah nasib Preston cukup sampai di sini? Semburan ongkek Linda terbukti ampuh membuat Preston akhirnya sadar. Lalu di keesokan harinya, Preston mengaku bahwa ia tidak tahu ikan yang ia masak ternyata memiliki racun. Sementara kepergiannya semalam bukanlah untuk kabur, melainkan untuk mencari bantuan. Mendengar pengakuan Preston, Linda katanya bisa ngemaklum mengingat Preston masih cupu di dunia survival. Lalu ia memberikan cumi-cumi langka yang telah ia panggang kepada Preston yang jelas-jelas sudah berbohong kepada Linda. There you go. Now, some things are gonna have to change. Really been thinking. Still have a queasy tummy. Being in this, shall we say... Preston heran kenapa lidahnya mendadak kaku dan jadi mati rasa. Lalu tiba-tiba Linda berkata bahwa cumi-cumi yang Preston makan adalah cumi-cumi beracun yang akan membuat tubuh Preston kaku dan mati rasa. Caught it about a week ago. Held on to it. Linda ternyata sudah tahu akal-akalan Preston yang memang sengaja meracuninya semalam. Lalu sebagai hukuman, Linda katanya akan menghancurkan telur pepeng Preston biar bisa patuh bahkan tunduk kepadanya. I think you want it that. Where was I? Very, very not. My dad said. Preston tidak bisa berbuat apa-apa saat hembusan angin terasa dingin di belalainya. Lalu tibalah waktunya bagi Linda untuk menjalankan hukuman bagi orang yang susah ia atur. You are stuck, just like I was. Don't be a baby, you're not gonna miss this stuff. Preston tidak merasakan apapun selain terlihat histeris karena menganggap karir aduk sengkolnya sudah berakhir. Terlebih lagi yang di unboxing bukanlah belalai Preston melainkan bangkai tikus. Lalu setelah ngeprank Preston, Linda mengingatkannya agar jangan coba-coba meninggalkan pulau lagi. 2 hari kemudian, Linda masih saja melihat kekesalan Preston kepadanya. Lalu ia menyuruh Preston untuk menunggu selama ia mencari buah-buahan. Tell you what I'm gonna do to cheer you up. He's gonna come around.
Linda benar-benar panik ketika Zuri berhasil menemukan keberadaannya. Karena ia gak mau jika sampai kebahagiaannya bersama Preston di pulau ini berakhir. Akan tetapi ia berusaha terlihat bahagia, termasuk memberitahu keberadaan Preston di sisi lain pulau. Lalu tanpa berlama-lama Zuri mengajak Linda dan Pak Nelayan untuk menemui pacarnya. You got lots of food on the boat. Is it just the two of you? Happy to hear you two are alive. Sambil menceritakan kecelakaan pesawat, Linda memikirkan cara agar Zuri gagal bertemu dengan Preston. Lalu Linda membawa mereka melewati jalan pintas karena ia punya rencana jahat terhadap kedua orang ini. Lalu pada saat di tebing, Linda sengaja benerin sepatu agar Zuri dan Pak Nelayan berada di depannya. Linda bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Namun ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menghabisi Zuri dan Pak Nelayan. Help me! Film tidak memperlihatkan apa yang dilakukan Linda terhadap Zuri. Yang jelas Linda tidak memberitahu Preston bahwa ia pernah bertemu dengan Zuri. Sementara Preston sendiri heran melihat gelagat Linda yang gak biasa dan seperti orang yang kebingungan. Preston mengajak Linda berburu bagong daripada merenung terus seperti orang kena mentol. Dan karena Linda menolak, Preston memberanikan diri untuk berburu ke tengah hutan sendirian. Preston tahu ini adalah tangan pacarnya yang sudah tewas. Lalu ia kepikiran terhadap Linda yang sudah pasti mengubur jasad pacarnya. Where you been? Preston bertanya apa alasan Linda tidak memberitahu keberadaan Zuri di pulau ini. Lalu Linda berkata bahwa Zuri kepleset dari tebing lalu terjatuh sampai tewas seketika. Namun Preston tidak percaya karena jika itu benar, Linda pasti memberitahunya. Ia pun curiga jangan-jangan Linda telah menghabisi Zuri. Preston semakin yakin bahwa Linda telah menghabisi pacarnya. Tapi jangan seudon dulu guys, karena seperti yang terakhir kita lihat, Zuri memang kepleset. Serangan Preston menjadikan wajah Linda seperti panda betina. Sementara serangan Linda berhasil merebut cincin tunangan milik Zuri. Preston kabur ke lokasi yang menurut Linda gak boleh didatangi. Kemudian Linda menggunakan jalur lain agar bisa ke lokasi tersebut lebih dulu. Lah, Preston baru tahu adanya sebuah villa di lokasi yang selalu dilarang oleh Linda untuk dikunjungi. Lalu ia mencari si pemilik villa berharap mendapatkan bantuan dari serangan Linda. Linda ternyata sudah menguasai villa yang sebenarnya gak berpenghuni. Ia pun sengaja menakut-nakuti Preston ke daerah sini agar cuma Linda yang menguasai harta karun ini. Oh, there you are. Linda merasa konyol karena segitu mudahnya membohongi Preston, termasuk pisau mahal yang sebenarnya ia dapatkan dari villa. Dimana semuanya berawal ketika Linda melihat sebuah perahu yang ternyata adalah para pengurus villa milik pejabat yang selalu mereka datangi seminggu sekali. Setelah mengetahui cara untuk masuk, Linda seolah mendapatkan sumber air di tengah gurun. Karena selain mendapat makanan enak, ia pun mendapatkan pisau yang selama ini Linda gunakan. Tapi meskipun menemukan tempat yang nyaman, Linda memilih hidup berdua dengan Preston dengan gaya survival. Dan karena keinginannya itu pula, Linda tidak akan membiarkan siapapun merebut Preston darinya. Preston benar-benar murka setelah mendengar kelakuan Linda yang berjiwa psikopat. Ia pun terus mencari Linda yang berada di ruang CCTV.
Wait, please, you were right. Preston memilih berdamai dengan Linda saat ia merasa sudah dekat dengan Tuhan. Lalu ia meminta maaf atas semua kesalahannya, terutama saat di tempat kerja. Kemudian ia berterima kasih kepada Linda yang mau merawat dan mengajarinya banyak hal tentang kehidupan di pulau. Jadi mulai sekarang ia bersedia tinggal di pulau seperti keinginan Linda. We stay here. I love you so much. Why'd you make it so hard? I love you. Tanduk yang satunya lagi kemana ya? Why you crazy? Preston sebenarnya gak sudi hidup berdua dengan seorang psikopat. Tapi sialnya bedil yang ia pegang tidak berisi peluru. Singkat cerita, Linda masih menjadi pusat perhatian setelah tim SAR menemukannya sedang menggunakan rakit di lautan setahun yang lalu. Sampai sekarang Linda pun selalu menceritakan pengalamannya sebagai satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan pesawat. Dari cerita bohong Linda, kita bisa simpulkan bahwa setelah menghabisi Preston, ia meninggalkan pulau sampai akhirnya ditemukan tim penyelamat. Mungkin banyak yang gak nyangka Linda menjadi seseorang yang berjiwa psikopat, di mana semua itu berawal dari rasa benci kepada Preston, lalu tumbuh menjadi cinta. Dan karena sudah menjadi cinta, Linda berusaha agar Preston tidak kabur dari pulau yang sudah menjadi sebuah rumah bagi Linda. Bahkan ia nekat menghabisi Zuri dan Pak nelayan meskipun Linda di awal-awal masih merasakan penyesalan. Namun setelah menghabisi Preston yang ia sayangi, disitulah kewatadosan Linda muncul dan merubahnya menjadi seorang psikopat. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.